Pernah nggak kalian dengar tentang kerajaan besar di Indonesia yang bahkan dikenal di seluruh Asia Tenggara? Nah, kali ini kita akan mengupas Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang dikenal sangat kuat dan menguasai lautan. Bayangin aja, kerajaan ini dulu berjaya selama beberapa abad dan jadi pusat perdagangan yang luar biasa. Tapi, kenapa ya Sriwijaya yang sebegitu besar akhirnya bisa lenyap? Kita mulai dari dasar dulu. Sriwijaya itu didirikan sekitar abad ke-7 Masehi dan pusatnya ada di Sumatera, tepatnya di Palembang. Kerajaan ini benar-benar menguasai jalur perdagangan maritim, terutama di Selat Malaka yang strategis banget. Semua kapal yang mau lewat di sana, ya harus izin dulu sama Sriwijaya. Bisa dibilang Sriwijaya ini seperti gatekeeper di lautan Asia Tenggara. Dengan posisi strategis ini, kerajaan ini kaya raya dari pajak perdagangan dan upeti dari kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Keren kan? Salah satu faktor yang bikin Sriwijaya terkenal adalah pengaruh budayanya yang luas. Mereka nggak cuma sibuk berdagang, tapi juga menyebarkan ajaran Buddha ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahkan, Sriwijaya ini jadi pusat pembelajaran Buddha yang cukup disegani loh. Banyak pelajar dari luar, bahkan dari India dan Tiongkok yang datang ke sini untuk belajar. Bayangin, Sriwijaya itu udah kayak kampus internasional di zamannya. Ngomong-ngomong soal bukti sejarah, kita punya beberapa prasasti yang masih bertahan sampai sekarang. Kayak Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Telaga Batu. Semua prasasti ini jadi saksi betapa besar dan berpengaruhnya Sriwijaya. Misalnya Prasasti Kedukan Bukit menceritakan perjalanan militer yang sukses dan memperluas kekuasaan Sriwijaya. Di Prasasti Talang Tuo, kita bisa lihat bahwa mereka sangat menghargai lingkungan dengan menciptakan taman untuk rakyat. Sementara itu, Prasasti Telaga Batu memperlihatkan sistem hukum yang ketat. Nggak main-main, Sriwijaya punya aturan dan hukum yang ketat untuk menjaga kestabilan kerajaannya. Nah, kalau ngomongin kekuatan militer, Sriwijaya juga nggak kalah hebat. Mereka punya armada laut yang kuat banget untuk mengamankan jalur perdagangan mereka. Siapa aja yang berani macam-macam di perairan mereka pasti kena sikat. Jadi, bisa dibilang mereka nggak cuma kaya dari perdagangan, tapi juga dari kekuatan militer yang menjaga stabilitas wilayahnya. Inilah salah satu alasan kenapa Sriwijaya bertahan selama ratusan tahun. Tapi, meskipun sekuat itu, Sriwijaya akhirnya harus runtuh. Banyak ahli sejarah berpendapat kalau faktor kejatuhan Sriwijaya itu karena banyaknya serangan dari kerajaan lain, terutama dari kerajaan Chola di India, yang melakukan serangan besar-besaran ke Sriwijaya. Serangan ini menghancurkan kekuatan maritim Sriwijaya dan merusak pusat perdagangan mereka. Selain itu, ada juga pengaruh dari kerajaan Majapahit yang semakin kuat di Nusantara, sehingga Sriwijaya nggak mampu lagi bertahan. Dan setelah runtuh, jejak kejayaan Sriwijaya pun hilang seiring waktu. Menariknya, sampai sekarang belum ditemukan istana atau bangunan besar peninggalan Sriwijaya, sehingga kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan yang hilang. Tapi, meskipun bangunannya nggak ditemukan, peninggalan-peninggalan lain seperti prasasti dan pengaruh budaya Buddha di Asia Tenggara tetap jadi bukti betapa besar dan hebatnya kerajaan Sriwijaya. Itulah sedikit cerita tentang kerajaan yang pernah menguasai lautan dan punya pengaruh besar di Asia Tenggara. Sriwijaya ini bukti kalau Indonesia punya sejarah yang kaya dan penuh misteri. Jadi, gimana? Menarik banget kan cerita tentang Sriwijaya ini? Kalau kalian suka cerita sejarah kayak gini, jangan lupa buat like dan subscribe supaya nggak ketinggalan video sejarah Nusantara lainnya.